Guys, jumpa lagi dengan saya Fuad ya dari PKU Jual Beli Rumah. Nah, sekarang kita lagi sama Bang Wanda. Bang Wanda ini yang developernya The Bali Village yang kemarin. Nah, ini di belakang nih lahan baru kita nih Bang ya. Ya, lahan baru kita. Nah, lahan baru. Ini rencana tipe berapa Bang? Tipe 40 dan 45, dua tipe. Tipe 40, 45. Total luas lahan Bang? 5.700 kurang lebih. 5.700. Kapan mulai rencana kita Bang? Dalam waktu dekat ini kita bisa menghitung karena lagi perencanaan juga. Jadi ini lokasinya di kawasan Rawamangun. Tepatnya Jalan Bakti ujung ya Bang ya? Ya, betul. Nah, luas lahan 5.000, bisa dapat sekitar berapa unit kita nih Bang? Ini mungkin kurang lebih kemarin kita buat dana di 40 unit. Kurang 40 unit. Nah, jadi Bang rencananya mulai kapan nih Bang? Mungkin ini setelah pengurusan, habis itu RAB selesai, kita mungkin udah bisa nurunkan alat duluan, bisa mulai. Kalau trik untuk penjualan memang yang paling bagus tuh Bang sistemnya open. Karena kalau banyak developer dia kan sistem eksklusif tuh Bang. Kalau eksklusif tuh mereka cuman megang satu agen, mereka yang handle semuanya, mereka yang ngurus berkas. Kalau abang mau nih saran saya kan, abang sistemnya open aja. Jadi semua marketing yang mau jualkan boleh, tapi pengurusan berkas tetap yang megang developer Bang. Oke, berarti nanti kita open, berarti mereka ini bukan gaji bulanan. Bukan ya? gaji bulanan Berarti Bang, jadi fee, sistemnya memang sistem fee aja freelance. Biasanya memang kalau standar Pekanbaru tuh Bang paling kecil 2,5%. Tapi kalau memang developer, kadang ada juga developer yang ngasih 3% lah Bang. Nah, jadi sistemnya kalau kami marketing ini Bang, kami sistemnya sampai kolek berkas saja paling Bang. Jadi marketing, bawa konsumen ke lapangan, survei, cocok, booking, kolek berkas itu masih kami. Jadi sampai pengumpulan berkas sampai kami, nanti setelah berkas terkumpul kami serahkan ke bagian yang ngurus berkas atau developernya. Baru selesai. Nah, nanti developer ke bank. Karena logikanya Bang, kalau marketing yang ngurus ke bank semua itu kadang marketing nih ada yang jahat juga Bang. Dia dialihkannya ke perumahan lain kan. Di developer ruginya dia nanti. Oke. Kalau daerah sini sih Bang, Rawamangun nih kalau menurut saya termasuk kencang lah Bang. Kalau Tipe memang 40-45. tipe 40, tipe 45 itu. Karena memang kemarin banyak juga yang minta sama saya Bang, cari tipe-tipe kecil daerah Harapan Raya. Karena kan logikanya Bang, tipe-tipe 36 subsidi mana ada Harapan Raya Ada. Bang. Paling kalau mau dekat tipe segini lah Bang, 40, 45. Ya, memang sih bos, memang biar cepat penjualan, main di tipe 40-45. Jadi kita udah, kalau yang tipe besar ada masing-masing, cuman yang di sini kita enggak. Oi. Aman. Masih survei dulu. Ini orang yang nunggu sini. Jadi kalau segi lokasi memang bagus sih Bang, menurut saya bagus, nggak ada masalah kan. Nggak ada masalah ya. Teknisnya pun kalau memang udah nampak nih Bang pematangan lahan, bagusnya itu dulu sih Bang. Pematangan lahan Abang kan masuk alat. Jadi kita bisa tahu nih gimana posisinya kan, jadi udah bisa mulai pasarkan tuh Bang. Oke. Terus yang tadi open untuk marketing itu gimana? Kita mau rekrut besar-besaran gitu. Ya, rekrut bagusnya gini kan Bang, Abang kan ibaratnya nih kalau saya tahu lah beberapa yang jago-jago jualan nanti saya tunjukkan tuh Bang. Kalau mau Abang mau kan yang jago-jago jualan aja itu nanti sistemnya mereka yang ke bawah. Rata-rata kalau marketing yang hebat tuh dia ke bawahnya ada lagi Bang gitu. Oh, punya lagi dia. Jadi Abang pegang aja yang satu yang udah besar-besar namanya kan, nanti mereka yang ngapakan ke bawahnya. Jadi kalau menurut saya teknisnya itu aja sih Bang, gampang lah nanti itu. Ada bisa dibantu ya untuk itu. Jadi ntar mau tipe ini yang 40-45 ini jalan, ataupun nanti di Bali Village mungkin bisa. Kalau Bali Village tuh Bang sebenarnya agak lebih sulitnya karena itulah Bang, harga. Untuk itu tuh memang orangnya harus segmented Bang. Harga-harga 1 miliar ke atas tuh segmented. Apalagi kalau kayak Bali Village tuh Bang, saingannya agak-agak. Kalau daerah-daerah Harapan Raya ke Parit Indah Bang, Bali Pavilion, ke Ubud kan, Grand Ubud, ke Stavia. Mas. Mantap. Stavia, Bali Pavilion. Kalau Grand Ubud, Bali Pavilion, mereka 1 miliar satu Bang, 1,1 miliar. Jadi paling itu aja sih kan persaingannya. Terus satu memang kalau di Pekanbaru ini bukan apa nih Bang, ekonomi agak banyak kan menengah ke bawah.
Jadi kalau untuk rumah-rumah kayak gitu memang yang ekspatriat aja lah yang bisa tekan. Udah berapa laku yang Bali Village bang? 2 tuh. 2. Dari bos atau dari siapa? Nah, yang satu itu kita. Oh abang. Jadi ada kemarin tuh 2 coupling, Mm-mm. mereka tuh minta jadi satu. Mm-mm. Jadi desain ulang kan, desain ulang. Habis itu semuanya juga nego ulang, tapi deal semua. Kemarin mau lebaran deal satu. Itu bilang ada putaran. Berarti sisa berapa lagi tuh bang Bali Village? Ada 6 lagi ya. 6 unit lagi. Jadi si bos juga kemarin pertama nggak ada mandat si bos kan untuk bantu marketing. Cuman kemarin ada suruh, lah makanya ngasih nomor abang, suruh follow up. Ini marketing, ini Big IG-nya. bossnya siapa nih bang? Kami kan belum tahu juga nih sebenarnya. Masih secret lah ya. Nah, jadi kemarin si bos langsung ngasih nomor, ngasih abang, IG abang. Wah ini PKU jual beli rumah. Ini dah memang dari dulu dan kita follow nih dalam hati kan. Memang iya saya follow bang di IG abang. Makanya telepon. Pas kemarin yang abang ke lokasi, pas saya lagi di kantor kan, di Depik kan. Adalah perintah dari bos kemarin suruh ke kantor. Makanya baru ini juga kita jumpa. Makanya ini sebenarnya tadi pun ini inisiatif pribadi. Jadi karena saya yang buat anggaran, saya yang tahu berapa alokasi untuk di awal kan, lain clearing semua, pakai alat, pakai turap semua. Jadi penasaran apakah nanti dengan udah mengeluarkan biaya ratusan di awal untuk marketingnya gimana? Itu tanya pribadi kan. Itulah makanya ngundang abang secara personal kemari. Tapi kalau hitung-hitungannya yang abang bilang tadi di harga 200 sampai 250 tuh masih banyak tuh bang. 250 ya. Mentok-mentok kalau abang mau nanti naik harga kan, harga perdana boleh abang buka 200 tuh, naik dia nanti 2,5, mentok-mentok di 300 pun masih banyak kalau menurut saya bang. Oh gitu. Jadi gimana untuk triknya tuh gimana? Triknya pemasaran ini yang trik pemasaran kalau abang mau harga perdana tuh memang kalau bisa dimurahkan sedikit bang, karena orang kan masih lahan kosong, masih mikir-mikir tuh. Oke. Triknya di sana kalau abang mau buka aja 200, kita promo DP-nya aja yang dimainkan. Kalau untuk di DP kan memang kalau di bank sistemnya standar bang, DP 10%. Oke. DP 10% bayar pajak, bayar biaya akad. Nah sistem promonya kalau misalnya abang jual rumah ini 250, abang kan harus perhitungkan pajak sama biaya akad itu sekitar 7% bang. Kalau 7% dari 250 kan sekitar 16 juta, anggaplah 20 bang, 250 tambah 20, 270. Nah jadi abang harga jualnya wajib di 280, 270. Siasatnya gitu. Nah siasatnya Berarti gitu. kita bersanti di angka 250. DP ya, DP anggaplah DP 10 juta aja bang, abang bisa jual harga 280. DP 10 juta aja, masih mau orang bang, daripada harga 250 tapi DP besar. Oke, coba gini. Berapa range-nya untuk DP? Berapa ke berapa? Untuk DP kalau rata-rata ya bang, yang tipe orang 40 45 tuh pasaran ke nengok konsumen bang di 10 sampai 15 juta. 10 sampai 15. 10 sampai 15 juta. Mereka yang penting tuh mereka konsumen ini prinsipnya bang, mereka cuma cari rumah itu aja bang. Jangan dipersusah. Nah, jangan dipersusah. Mereka punya duit 10 juta atau 15 juta, Saya mereka mau mau tahu. dapat rumah. Nah, selebihnya kalian yang Ya, ngatur. pokoknya kalau abang sama bos mau pengennya pokoknya terima uang dari bank 250 juta kan. Rumah terjual di harga 250, abang bisa naikkan 280, pajak biaya akad developer yang nanggung, konsumen nambah 10 juta aja. di 10 juta tadi DP lah tuh. Ya, cuman kalau logikanya abang rumah harga 280, abang harus bangun dengan standar harga 280 biar bang mau setuju. Tapi kalau abang bangun jual rumah 280 harus spek rumahnya spek tipe 200 juta ke bawah, abang pun nolak gitu bang. Coba oke. Kalau dia kayak gini bang. Coba kirimkan nanti desainnya bang ya. Udah ada kan bang? Coba kalau ini Tipe 40 45 kencang nih kalau kayak gini abang jual 280. ya. Ini sih perintah si bos. Kalau kayak gitu bang, nih saran saya kan kita udah dapat hitung-hitungan nih. Abang di 250 kan, buka harga. Oke. Abang bisa letak pasarannya di 280, DP 10 juta aja. 280 DP 10 juta. DP 10 juta, Pak. Dengan asumsi pajak biaya akad developer yang nanggung. Oke, gini. Nah, jadi ujung-ujungnya kan terima juga 250 nanti. Iya betul. Jadi gini, kemarin tuh ada juga yang ngasih tentang pajak-pajak. Jadi kemarin kok ada dia tuh di angka 20% ya. 20% di situ
apa BJB apa yang balik nama SAA apa kok dia jadi totalnya sampai 20%. Bukan, salah tuh bang. Kalau setahu saya gini bang, yang menjual nih developer nih, developer kena pajak 5%. Oke. Yang membeli konsumen dia kena 2,5%. 7,5. Nah, jadi kan logikanya yang konsumen bayar cuma 2,5%. Nah sisanya lah untuk pajak biaya akad apa segala macam itu bang di 5%-an lah. Berarti totalnya ada 7,5% tambah 5. Bukan, 7,5% itu udah semua tuh. Jadi kan 2,5% untuk pajak, 5% lah kita anggarkan untuk biaya akad di bank sama asuransi semuanya tuh. Saya rasa udah include tuh. Oh iya, berarti 7,5% Udah semua. Makanya kalau misal karena hitungannya bang, yang pajak apa namanya, yang pajak penjual, pajak developer kan kita nggak masukkan di situ. Yang pajak developer itu 5%. Itu lain lagi ya. Nah, yang pajak yang ditanggung sama konsumen aja sebenarnya cuma 7% bang. 7% ya. 7% itu sebenarnya kalau peraturan di bank itu udah dapat rumah. Cuman kalau asumsi kita masukkan penawaran ke banknya nanti abang tetap penawaran 10% DP minimal 10%. Berarti kalau hitungannya nggak bisa gitu bang, sorry bang. Berarti kalau harga rumahnya 280 tambah pajak 10% kan 20 juta. 280 kurang 20 juta 260 tambah yang DP 10 tadi masih masuk lah bang, pas-pas dah 250 kan. Tunggu. 280 kurang 20 kurang 20 260 itu yang di KPR kan ya. Nah, tambah pajak 10% dari konsumen 270 10 juta ya, 10 juta 270 ya, 270 kurang yang abang keluarkan pajak biaya akad 7% dari 270 sekitar 14 juta, habisnya di 250-an juga, sekitar segitu juga. Atau kalau abang mau up kan di 285 atau di 290. Tapi dengan gambar tadi yang saya tunjukin tipe 4045 ini lokasinya mungkin masih masuk ya? Masih masuk abang. Dan dengan kunci DP 10 sampai 15. 10 itu paling kunci awal. Kalau abang mau harga normal kan biasa banyak masih developer harga normal tuh 10% itu bang. Bisa laku bang, tapi agak lama, itu aja sih. Karena pangsa pasarnya konsumen tuh sekarang bang ada yang nawarin 10 juta sampai akad, sementara rumah kita sekitar 30 sampai akad. Mending lah mereka ngambil yang 10 bang, biar angsurannya agak besar sedikit. Oh gitu mereka. Ya, karena logikanya tengah jalan kan mereka bisa ngebom bang, konsumen kan. Konsumen tuh prinsipnya sih gimana mau punya rumah cepat aja sih bang. Dengan uang yang mereka ada, Ya. misalnya uang 10 ada 15, saya nggak mau tahu yang Pokoknya mereka rumah. bisa dapat rumah dulu, di tengah jalan mereka bisa mikirkan caranya kayak gitu sih. Kalau harga normal kan ya sama aja sih bang, dia DP 10%, 20 juta, itu yang saya bilang tadi. Habis untuk akad sekitar 15, hampir 30-an juga dia. Habis juga 30-an. Oh, Sementara di perumahan lain ada yang nawarkan DP 10 juta, mending dia ngambil yang DP 10 juta kan. Itu triknya ya. Rata-rata memang banyak sekarang perumahan-perumahan baru di promo DP-nya jadi mainin bang. Makanya yang perumahan-perumahan lama tuh agak kalah saing dengan perumahan-perumahan baru gitu bang. Kecuali mereka mau merubah harga kan. Nah yang paling penting tuh di developer bang, mereka harus tahu dulu appraisal rumahnya berapa. Kalau abang mau saya sarankan bagusnya ambil ke CMB Niaga bang. CMB Niaga kan appraisalnya bisa ini sih, bisa kita naikkan sedikit. Jadi Ya. tapi kalau lebih bagus lagi abang ambil appraisal independen. Kalau yang developer udah lama dia tahu tuh bang, ada appraisal penilai rumahnya yang biasa dia percaya kan. Minimal dia harus tahu dulu berapa harga rumah yang dinilai sama pihak bank. Jadi baru bisa dia mainkan di promo harga kan. Takutnya nanti bang kita udah letak harga nih di 280, ternyata appraisal rumah kita di bawah itu. Tapi kalau saya nengok gambar yang abang kasih tadi sih harga-harga 300, 350 masih masuk tuh. 350. Iya, 350 masih masuk tuh. Jadi kalau abang jual di 280 tuh masih termasuk murah lah bang. Nah, gitu dengan Ya. bentuk tadi. Memang si bos langsung. Jadi saya nggak mau tahu gambar seperti ini ya. Sudah kita ngikutin. Tapi tinggal ngikutin nah aja kan. Ya. 40, 45-nya gimana. Total berapa unit tadi dapat berapa? Kurang lebih 40. 40-an unit ya. 40 unit. Tanah itu dia dapatnya 8 kali 12. 8 kali 12. Jadi untuk pembagian denahnya kemarin. Ada fasos apa aja kita bang? Jadi gini, untuk kayak ini kan nanti kita cuci nih. Habis itu nanti ada turap. Di sana kita buat turap. Di tebing-tebing ini mungkin kita buat turap nanti.
Guys, segitu aja videonya ya. Nanti kalau udah bisa dipasarkan saya kabari, cepetan di booking sebelum kehabisan. Oke Bang? Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.